전부 다 알 거야. 묘 하나 잘못 건들면 어떻게 되는지. 딱 보니 맥바랍니다. 악지중의 악지란 말이다. Katanya sih di Korea filmnya laris ya. Film ini laris banget. Dan walaupun banyak yang sebagian besar bilang larisnya karena ya dimainkan oleh aktor-aktor yang lagi terkenal di Korea, that's why banyak yang nonton. Cuma lagi dan lagi menurut omongan orang-orang dari sosial media lah, terus temen gue juga bilang kata ini filmnya serem nih filmnya nih gitu. Di Korea juga laris filmnya. Cuma karena patokan gue kok Korea kan banyak bikin film-film bagus ya gitu. Film drama mereka tuh bagus-bagus. Cuma gue agak-agak worry soal film horor. Walaupun Korea pernah bikin film horor bagus juga, The Wailing. Cuma gue masih belum punya standar yang pasti loh untuk ukuran level film horor di Korea tuh kayak gimana gitu. Yang benchmarknya tuh gue belum punya. Karena The Wailing itu kan kayak dia apa ya, model horor yang tidak biasa gitu loh. Bagus tapi dia bukan tipikal horor yang nyeremin gitu. Let's say ambil contoh lah kayak film The Conjuring gitu. Kita udah punya standar gitu. Lo kalau nonton film horor Hollywood yang serem ya standarnya Conjuring gitu loh. Kayak benchmarknya tuh Conjuring. Indonesia udah lumayan banyak sih. Nah Korea ini jujur gue belum nemu benchmark film horor Korea itu yang bagus tuh kayak gimana gitu loh. Balik lagi ke film ini, akhirnya gue nonton film ini pas hari kerja jam 9 malam lagi, dan gue kaget bahwa studionya full dan itu studionya besar. Dan setelah gue nonton ini film yang gue bahas adalah film berjudul Exuma yang sekarang sedang tayang di bioskop non XX1 seingat gue. Tahu gue ditayang cuma di CGV dan Cinepolis. Kayak gimana reviewnya ya setelah yang satu ini. Oh ini film yang main siapa sih, gue lupa. Ada Jang Ji Hyun, itu saudaranya ya. Bukan aktor, itu saudaranya. Lalu ada Kim Geun Un, Yoo Ha Jin, Lee Do Hyun, John Ji Gi. Terus ada satu lagi nih. Ini dia sih kok nggak lengkap nggak sih nama aktornya. Ini yang satu lagi nih yang jadi ahli Feng Shui. Itu dulunya main film Old Boy. Mungkin kalau familiar dengan K-drama, K-movie, K-pop ya harusnya kalian familiar dengan nama-nama tersebut dan kalian bisa tahu kenapa bahwa mungkin film itu bisa terkenal gara-gara mereka. Jadi film Exuma ini bercerita tentang sepasang suami istri ya, sepasang keluarga yang baru melahirkan seorang bayi, tapi bayinya ini kayak mengalami satu penyakit aneh atau apa gitu, yang berhubungan dengan setelah bayi ini mengalami penyakit aneh dipanggillah dukun gitu loh. Dari dukun ini dilihat bahwa bayi ini kayak mengalami entah semacam kutukan atau penyakit aneh yang berhubungan dengan leluhur mereka. That's why akhirnya mereka memutuskan untuk membongkar makam leluhur mereka, karena ujung-ujungnya tuh jasad leluhur mereka itu kayak dikremasi dan itu ada hubungannya dengan bayi tersebut. Masalahnya ketika kuburan itu dibongkar dan hendak dikremasi gitu, terjadi hal-hal yang di luar dugaan mereka, yaitu ya hantu-hantunya keluar gitu. Nah disinilah keseruannya mulai. Gue bisa bilang gue nggak suka sama filmnya. Kalau hemat gue ya, film ini sebenarnya kayak punya dua cerita yang berbeda gitu, walaupun sebenarnya ya bisa dibilang satu kesatuan. Cuma kayak film ini bagi gue itu kayak ada dua cerita, ada cerita di awal, ada cerita di akhir gitu. Dan itu bikin gue nggak suka karena ketika masuk ke paruh akhir filmnya itu masuk ke level dimana gue sudah mulai ngerasa film ini udah mulai ngelantur bagi gue ya. Oke, kelebihan dari film ini, satu yang gue suka dari film ini adalah editingnya khususnya pada adegan ritualnya itu yang berhubungan yang ritual untuk pembongkaran kuburnya itu yang dilakukan oleh dukun si cewek itu dilakukan dengan editing yang sangat cepat, intens. Jadi kita benar-benar berasa banget intensitas dari adegan tersebut tuh benar-benar berasa banget. Kedua, bisa dibilang filmnya seram. Ada beberapa adegan, bahkan ada beberapa penampakan makhluk yang sangat tidak biasa dan itu ya bagiku cukup seram sih gitu. Kalau misalkan lo berada di situasi tersebut itu bagi gue seram sih. Dari segi cerita gue jujur gue nggak suka sebenarnya film ini gitu. Satu, di awal-awal film ini tampak datar dan
sangat sedikit sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan soal gambaran keseluruhan dari film ini bakal kayak gimana. Gue sebenarnya bingung sih. Karena waktu setelah selesai gue nonton film ini, gue nanya sama teman-teman gue, ini film tentang apa sih? Gitu. Ini film tentang apa sih? Gue sama teman-teman gue, beberapa temen gue juga agak ngantuk nontonnya gitu, karena lumayan flat di beberapa bagian. Dan kelebihannya apa lagi? Untuk adegan ritual dari film ini, mereka termasuk detail dalam menyiapkan berbagai perintilan-perintilan yang harus siapkan gitu loh. Kan kalau kayak di Indonesia tuh kalau adegan ritual, apalagi kalau ritual sama dukun gitu, yang dukunnya dipanggil ke rumah sakit gitu atau dipanggil ke suatu tempat, itu kan model kita kan model ritualnya ringkes, compact gitu loh. Nah kalau di sini tuh mereka kayak lumayan lengkap gitu loh, setupnya lengkap gitu, lumayan gebiar gitu loh. Apalagi untuk proses ritual, proses pembongkaran jenazah tuh ya lumayan gebiar sih itu. Tinggal tambahin Batavia Dancer tuh udah lebih gebiar lagi ritualnya. Apalagi ya, gue nggak tahu apa entah karena gue emang nggak terlalu ngikutin ceritanya, karena gini deh. Ketika film ini udah masuk ke paruh kedua gitu, ini gua nggak ngerti ini apakah bisa disebut dengan spoiler atau enggak. Jadi ketika kuburan itu udah diangkat terus dikremasi gitu kan, kita berpikir bahwa masalah itu selesai. Ternyata tidak gitu. Ternyata di kuburan itu di bawahnya masih ada kuburan lagi gitu loh. Nah, dan ketika kuburan ini diangkat dan sesuatu yang ada di dalam kuburan itu keluar, di situ yang gue udah mulai gak suka, karena gimana ya? Agak banting setir jadinya kalau kata gue. Ketika itu keluar kayak ya kok jadi kayak gini gitu kan. Bagi gue tuh agak banting setir jadinya filmnya. Dan itu kenapa gue bilang bahwa sebenarnya tuh film ini tuh jadi ada dua cerita yang berbeda. Dan menurut gue pribadi, cerita satu dan kedua tuh pengikatnya cuma di satu tempat, bahwa mereka itu kuburannya ada di satu tempat yang sama, dikubur bertingkat-tingkatan. Namun bagi gue pribadi, sebenarnya antar si A dan si B tuh nggak punya benang merah yang signifikan gitu loh. Karena begitu masuk ke yang kedua itu, gue udah mulai ngerasa, nah kok jadi kayak gini gitu, kok jadinya malah jadi fisik. Namun jujur bahwa di paruh kedua film itu intensitasnya lebih tinggi lagi, dan emang boleh bilang lebih serem karena hal yang ada di paruh kedua film ini lebih mengerikan, gue bisa bilang lebih mengerikan, dan itu bahkan lebih melukai dan lebih mematikan bagi para tokoh-tokoh yang ada di film ini. Cuma itu dia, gue nggak suka bagaimana dianya muncul gitu. Kemunculan ini, si sosok yang ada di paruh kedua ini benar-benar ya, satu bagi gue di luar dugaan, kedua tidak diharapkan bagi gue gitu. Makanya ketika selesai film ini selesai, gue tuh yang masih bertanya-tanya sama temen-temen gue, ini sebenarnya film ini tentang apa sih gitu loh, kok malah jadi begini gitu. Untuk dari segi sound ya nggak usah ragukan lah ya. Dari segi teknologi kan Korea udah termasuk maju gitu, dan penggunaan tata suara ini waktu gue nonton film ini dia pakai Dolby Digital Surround X, yaitu Dolby Digital 7.1, dan penggunaan tata suaranya sangat bermanfaat karena banyak adegan-adegan yang mereka menggunakan speaker surround gitu. Jadi suara utama nggak cuma muncul dari depan layar, tapi dari kiri kanan belakang layar tuh benar-benar terasa. Jadi banyak adegan yang di film ini benar-benar menggunakan sekali surround speaker dari bioskop. Oke, yaudah langsung aja ya, gue mulai ngelantur. Gue kasih nilai film ini, gue kasih nilai 5,5/10 deh. Karena gue nggak suka bagaimana film ini film ini membawa kita ke paruh kedua dari film ini. Oke, itu aja review gue untuk film ini. Kalau lo suka sama review gue, silahkan klik like. Kalau lo juga udah nonton film ini dan ternyata lo nggak suka, ya lo bisa tulis sanggahan lo di kolom komentar. Kenapa lo suka dan kenapa lo nggak setuju dengan ketidaksukaan gue terhadap film ini. Kalau lo suka sama review soal film, bisa subscribe channel gue. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Dadah.